Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mempelajari unit 2 dari modul 1, kenali masalahnya. Di sini kita akan mempelajari pertama adalah masalah ekonomi klasik. Menurut teori ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi itu dapat digolongkan menjadi 3 permasalahan utama. Pertama itu produksi, kemudian distribusi, lalu konsumsi. Produksi itu kan proses pembuatan barangnya, distribusi itu proses penyebaran barangnya. Jadi dari pabrik sampai ke kita itu kan perjalanannya panjang. Itu distribusi. Lalu konsumsi itu proses kita menghabiskan barang ataupun jasa tersebut. Jadi dari produksi ini, agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa itu harus tersedia. Dan produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Nah, masalahnya tidak jarang produsen ini kadang gagal untuk mengenali atau mengetahui barang dan jasa apa yang dibutuhkan masyarakat. Untuk didistribusi, biasanya permasalahannya adalah pendistribusian yang tidak merata. Sistem distribusi klasik adalah melalui transaksi langsung antara produsen dengan konsumen yang dilakukan di pasar ataupun pasar nyata. Nah, jadi distribusi klasik ini dianggap penyebarannya tidak merata ataupun cakupannya masih kurang luas. Kemudian untuk masalah konsumsi, apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena barang yang tidak tepat, tidak dibutuhkan, tidak diinginkan, dan harganya tidak terjangkau akan gagal dikonsumsi oleh konsumen. Ini juga yang menjadi permasalahan lain yang harus bisa dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Kayak kenapa sih barang ini nggak laku gitu kan? Kenapa barang ini selalu dibuang gitu kan? Nah, konsumen kita harus bisa meningkatkan pendapatan supaya dapat menjangkau produk yang kita inginkan. Jadi, seperti istilahnya kita mau beli baju, lalu misalnya kita lihat di Shopee, wah harganya nih bisa sampai 15.000 bisa dapat satu celana. Nah, kalau misalnya kita lihat di Zalora, adakah celana 15.000? Nggak ada. Artinya, di sini kita melihat kualitas. Kalau 15.000 itu kualitasnya pemakaian sebentar dan kemungkinan ukurannya itu bukan ukuran universal yang bisa kita gunakan, pasti kemungkinan besar kita akan kecewa saat beli. Lalu kalau di Zalora, kemungkinan yang paling murah sekitar 50 ribuan untuk celana. Dengan 50 ribu ini, kalau kita ke Shopee, kita mungkin dengan yang 15 ribu itu bisa dapat sampai 4 bahkan 5 celana. Kalau kita mau yang bagus, berarti kita harus tinggi pendapatannya. Tapi kalau kita belum bisa, maka kita harus bertahan dengan yang kualitasnya masih belum terlalu bagus. Kemudian, masalah ekonomi modern. Nah, ini masalah yang zaman now ya. Kalau yang ekonomi klasik itu zaman dulu. Masalah ekonomi modern didasarkan pada kelangkaan dan pilihan. Nah, masalah kelangkaan itu menjadi penyebab masalah dalam memilih, problem of choice. Sehingga muncul 4 pertanyaan mendasar tentang what, how, who, and for whom yang dirumuskan dalam 3 pertanyaan.
Yang pertama itu, barang dan jasa apa saja yang diproduksi dan seberapa banyak. Nah, apa yang diproduksi dan berapa banyak. Untuk penjelasannya, misalnya nih, apa yang diproduksi, apa kita akan memproduksi bahan makanan, obat-obatan, senjata, mesin industri, peralatan elektronik, mainan anak, dan sebagainya. Dan kalaupun kita memproduksi barang tersebut, harus berapa banyak. Karena kalau misalnya terlalu sedikit, kita mungkin bisa merugi. Karena mungkin konsumennya ini berlebihan daripada yang kita prediksi. Kalau misalnya terlalu banyak, kita juga rugi. Ya keluar biaya kan kalau kita produksi. Karena itu, kita harus tahu tepatnya itu kita harus produksi apa dan sebaiknya itu berapa banyak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Nah, jadi misalnya kita sudah tahu nih mau produksi apa dan berapa banyak. Bagaimana caranya? Yang pasti kita akan berpikir cara memproduksinya dengan biaya semurah mungkin untuk mendapatkan untung semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi setelah apa, berapa, bagaimana, untuk siapa nih? Jadi misalnya tadi apanya kita mau buat vaksin. Kira-kira berapa banyak nih vaksinnya harus buat gitu kan? Lalu bagaimana nih produksi vaksinnya gitu kan? Apakah kita buat sendiri atau kita kerjasama dengan orang lain? Nah, ataukah kita menunggu punya orang lain jadi lalu kita tinggal copy paste lalu kita bilang ini versi kita? Nah, ini bagaimananya. Dan untuk siapa ya vaksinnya ya gitu kan? Nah, ini untuk masalah ekonomi modern. Itu untuk di unit 2 ya. Dan ternyata unit 2 ini cuma sampai di situ saja. Jadi, Ibu rasa sekian untuk video unit 2 ini. Terima kasih. Kalau ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan langsung ke Ibu. Dan misalnya pun tulisan Ibu ada yang nggak jelas, tolong ya bilang aja ke Ibu, nanti Ibu jelasin. Terima kasih.